Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Bayangin guys, kalian setiap malam sering menerima telepon dari orang asing selama berbulan-bulan. Nada suaranya sangat berat dan dingin. Tertawanya selalu menghantui pikiran kalian. Kata-katanya berisi ancaman. Inilah yang dialami oleh Dorothy Jane Scott, seorang ibu tunggal dari California yang akhirnya menghilang secara misterius dan ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan 4 tahun kemudian. Ini adalah kisah nyata yang menyeramkan tentang obsesi, penguntitan, dan kematian tragis yang tak pernah benar-benar mendapatkan keadilan. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Dorothy Jane Scott adalah wanita berusia 32 tahun yang tinggal di Anaheim, California. Sehari-harinya ia bekerja sebagai sekretaris di 2 toko yang dimiliki oleh bos yang sama. Yang pertama adalah Swingers Shop dan Custom John's Head Shop. Meskipun bekerja penuh waktu, Dorothy adalah seorang ibu tunggal yang penuh perhatian bagi putranya yang berusia 4 tahun yang bernama Sean. Ia tinggal bersama ibunya dan kehidupannya sangat sederhana namun damai. Dorothy dikenal sebagai pribadi yang tenang, baik hati, religius, dan tidak suka pesta. Dia ini adalah ibu tunggal yang lempeng-lempeng aja guys hidupnya. Jadi pagi dia bangun tidur, ngurus anaknya, lalu berangkat kerja, terus pulang lagi, ketemu anaknya lagi, dan beres rumah. Dia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah bersama anaknya. Dia tidak memiliki musuh, tidak juga terlibat hubungan asmara dengan siapapun, dan tidak ada yang pernah menyangka hidupnya akan menjadi pusat sebuah kisah horor nyata. Beberapa bulan sebelum menghilang, Dorothy mulai sering menerima panggilan telepon yang sangat aneh dan misterius. Penelpon itu adalah seorang pria yang tidak dikenal dengan suara yang berat dan mengintimidasi. Kadang suaranya tenang, namun di sisi lain ia suka marah dan mengancam. Ia mengaku selalu memperhatikan setiap gerakan Dorothy. Bahkan ia tahu pakaian yang ia kenakan, kemana ia pergi hari ini, bahkan apapun yang ia lakukan di rumah, pria itu pun tahu. Dorothy yang ketakutan menceritakan ketakutannya kepada keluarga dan teman-temannya. Dalam beberapa panggilan, pria itu mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Dalam satu kesempatan, ia mengirimkan bunga hitam ke tempat kerja Dorothy. Siapa yang gak takut tiba-tiba ada bunga hitam di meja kerjanya? Dorothy langsung kepikiran, apa gue harus membeli senjata ya untuk melindungi diri gue sendiri? Tapi ternyata akhirnya Dorothy hanya belajar bela diri dan mempertimbangkan untuk pindah kerja. Namun panggilan misterius itu tetap ada setiap malam, sampai malam itu datang. Pada tanggal 28 Mei 1980, Dorothy menghadiri rapat kerja di kantornya. Saat itu salah satu rekan kerjanya yaitu Conrad Bostrom terlihat sakit dan memiliki bekas luka merah di tangannya. Dorothy yang basicnya itu mempunyai hati yang baik, dia pengen merawat temannya itu. Akhirnya Dorothy bersama seorang rekan kerjanya yang lain yaitu Pam Head memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit UC Irvine Medical Center. Mereka tiba sekitar pukul 9 malam. Di sana Dorothy tetap menemani Conrad dan Pam sampai Conrad menerima perawatan dan diperbolehkan untuk pulang. Sekitar pukul 11 malam, Dorothy berkata akan mengambil mobilnya agar teman-temannya itu tidak perlu berjalan jauh ke parkiran. Tapi setelah ditunggu-tunggu beberapa menit kemudian mobilnya tiba-tiba melewati teman-temannya itu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan area parkir tanpa berhenti menjemput 2 rekannya tadi yang sudah menjemput dia. Dan itulah terakhir kalinya teman-temannya melihat Dorothy hidup-hidup. Keesokan harinya, mobil Dorothy ditemukan terbakar di lorong belakang gang sekitar 10 mil dari rumah sakit. Tapi anehnya, dirinya tidak ditemukan di dalam mobil tersebut. Dompet, kunci, dan barang-barangnya pun hilang. Polisi mulai menyelidiki namun tidak ada petunjuk yang jelas. Hari-hari mulai berlalu dan keluarga Dorothy semakin ketakutan. Namun rasa takut itu berubah menjadi teror ketika telepon kembali berdering.
Beberapa hari setelah menghilangi Dorothy, orang tuanya mulai menerima telepon dari pria yang sama. Jadi kemarin pria itu menelpon Dorothy, sekarang dia menteror keluarganya Dorothy. Pria tersebut mengatakan kepada ayah Dorothy, "Aku yang telah mengambilnya." Dan penelpon itu mengaku bahwa dia sangat mencintai Dorothy dan selama ini dia selalu membuntutinya dan sekarang telah memilikinya. Tapi keesokan harinya telepon terus berdatangan hampir setiap pekan dan selalu saat sang ibu sedang sendirian di rumah. Akhirnya keluarga mereka yang ketakutan pun mencoba melacak panggilan tersebut. Namun penelpon selalu menutup telepon sebelum ia bisa dilacak. Bahkan ketika kasus ini mulai diliputi oleh media lokal, penelpon misterius ini menghubungi surat kabar dan menyebutkan detail yang belum dipublikasikan dan diliput oleh media, yaitu bahwa Dorothy pada malam itu memakai syal merah dan temannya, yaitu Conrad, memiliki infeksi di lengan. Hal ini hanya memperkuat keyakinan bahwa ia memang benar-benar pelakunya. Selama 4 tahun kemudian, tidak ada petunjuk baru, tidak ada jasad, dan tidak ada tersangka. Hanya panggilan misterius yang terus-terusan menghantui keluarga Dorothy. Hidup mereka menjadi penantian tanpa akhir. Polisi pun menduga bahwa pelakunya adalah seseorang yang mengenal Dorothy, tapi mereka tidak pernah bisa membuktikannya. Singkat cerita, pada tanggal 6 Agustus 1984, seorang pekerja konstruksi yang sedang menggarap proyek jalan menemukan sisa-sisa tulang manusia di lereng terpencil di Santa Ana Canyon Road, sekitar 10 mil dari tempat Dorothy terakhir dilihat. Bersama dengan sisa-sisa itu, ditemukan jam tangan dan cincin yang diidentifikasi sebagai milik Dorothy. Pemeriksaan forensik pun langsung dikerahkan dan hasilnya adalah itu jasad Dorothy Jane Scott. Jam tangan yang ditemukan masih menunjukkan waktu sekitar 12.30 dan berhenti pada tanggal 29 Mei 1980, hanya 1 hari setelah Dorothy menghilang. Namun karena tubuhnya telah terurai alias busuk, penyebab kematiannya tidak bisa ditentukan. Setelah penemuan jasad Dorothy, panggilan misterius ke orang tuanya Dorothy pun ikutan berhenti. Seolah-olah pelaku telah tahu bahwa ia telah ditemukan. Namun hingga hari ini, tidak ada satupun orang yang ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka resmi. Berbagai teori pun bermunculan. Apakah yang melakukan hal ini adalah mantan kekasih dari Dorothy, atau orang yang terobsesi oleh Dorothy, atau bahkan seseorang dari lingkungan kerjanya? Tapi semua itu hanyalah dugaan. Kasus Dorothy Jane Scott tetap menjadi misteri. Kisah Dorothy Jane Scott adalah pengingat akan bahaya yang nyata dari penguntitan. Betapa suara di ujung telepon bisa mengubah hidup seseorang menjadi mimpi buruk. Bahwa obsesi bisa berujung pada kematian, dan bahwa terkadang meski teknologi dan waktu terus maju, keadilan bisa tetap tak tersentuh. Bagi keluarga Dorothy tidak ada akhir yang benar-benar damai. Tidak ada penjara bagi si pelaku, tidak ada wajah di balik suara yang menghantui malam-malam mereka. Yang ada hanyalah ingatan dan pertanyaan tanpa jawaban. Beristirahatlah dengan tenang, Dorothy Jane Scott. Jadi itulah guys, kisah tentang ibu tunggal yang dihabisi oleh seorang penelpon misterius. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.